Kenapa aku merasa seperti Melania Trump? Atau Donatella Versace? Digadang-gadang sebagai helatan karpet merah yang lebih sensasional daripada Met Gala, Cannes Film Festival tak hanya mencuri atensi media, pastinya pemerhati industri perfilman, tapi tak terkecuali pecinta fashion dan juga beauty. Telah berlangsung sejak tanggal 16 Mei silam, banyak penampilan yang sudah mengundang buah bibir. Yang pastinya akan kita bahas secara mendalam dalam video aku kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan share jika kamu menyukai video-video aku. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan berita terbaru, sejarah, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar industri fashion hanya di YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih banyak bagi kamu yang sudah datang dari Instagram dan TikTok aku. Dan pastinya aku ingin mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Karena berkat dukungan kamu semua, aku dan channel ini bisa terus berkembang untuk menghasilkan konten-konten yang semoga berkualitas dan semoga bermanfaat. Dan mari kita bahas beberapa penampilan terbaik dan juga bahkan mungkin yang terburuk dari ajang Karpet Merah Cannes Film Festival 2023. Catatan sebelum kita mulai, video ini dibuat pada tanggal 20 Mei 2023. Jadi aku baru update penampilan yang menurut aku layak untuk diperbincangkan sejak tanggal mulainya Cannes Film Festival 2023, yaitu pada tanggal 16 Mei hingga tanggal 20 Mei. Jadi baru 4 hari ya totalnya. Tapi aku akan membuat bagian kedua dari ulasan tentang helatan Karpet Merah Cannes Film Festival. Karena menurut aku ini adalah salah satu helatan yang sangat penting ya untuk industri mode. Karena ini merupakan ajang yang benar-benar internasional. Jadi tidak hanya dari Hollywood, Eropa, dan lain sebagainya. Tapi juga dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi aku akan bagi ulasan ini menjadi 2 bagian atau mungkin 3 bagian, entah bagaimana nantinya ya. Ikuti terus ulasan aku di video kali ini. Jika ada penampilan yang aku lewatkan atau mungkin layak untuk diperbincangkan yang menjadi favorit kamu, bisa kamu tinggalkan di bagian komentar di bawah. Dan mari kita mulai pada penampilan yang pertama. Aku akan memulai segmen ulasan kali ini dengan beberapa penampilan dari busana yang dibuat oleh Saint Laurent. Karena brand ini cukup mendominasi di helatan Karpet Merah Cannes Film Festival tahun ini. Salah satunya yang paling mencuri perhatian, Rosé Blackpink sebagai Global Ambassador dari Saint Laurent. Dan ini lebih heboh lagi karena ini merupakan debutnya di helatan ini. Aku berasumsi bahwa ini merupakan gaun custom yang dibuat oleh Anthony Vaccarello. Karena setahu aku pada musim Fall Winter 2023 yang lalu, itu tidak ada penampilan yang menggunakan gaun. Karena ciri khas dari pakaian yang dibuat oleh Saint Laurent biasanya tidak menampilkan sesuatu yang terlalu dramatis atau teatrikal. Untuk melihat kecantikan dari Saint Laurent, kamu harus bisa melihat detail-detail dan maksud-maksud dari pemilihan apa saja elemen-elemen pakaian yang dikenakan oleh seorang pesohor. Untuk Rosé Blackpink sendiri, aku melihat bahwa Saint Laurent masih tetap mempertahankan karakternya dengan menggunakan pakaian-pakaian beraksen draping. Tidak banyak ornamen, tapi di sini kamu bisa melihat detail-detail yang menarik. Entah itu merupakan selendang atau itu merupakan potongan halter dari gaunnya, tapi menurut aku itu merupakan sesuatu yang tampak elegan. Pemilihan kain dari gaun yang satu ini juga tampak memiliki makna tersendiri. Karena dia merupakan gaun yang tampak seperti sutra, satin, mengilap, dan jatuh dengan sempurna. Yang lebih luar biasanya lagi, dia mengikuti lekuk tubuh dari penggunanya. Aku bisa melihat siapapun yang menyusun tampilan ini berusaha untuk membuat Rosé tampak bersinar dengan karakternya. Dan ini bukan peres, oke? Aku dengan sepenuh hati menyukai tampilan ini, utamanya dengan perhiasan dari Tiffany & Co yang membuatnya tampak semakin eleganza. Bagaimana kalau menurut kamu? Tidak hanya busana wanita, ada juga sekelompok geng pria yang mengenakan busana dari Saint Laurent. Di antaranya Manuel Rios, Jason Fernandez, dan Jose Condesa. Aku tidak tahu siapa itu. Yang satu lagi, tapi tampaknya dia tidak mengenakan Saint Laurent, aku tidak tahu. Tapi, satu yang aku tahu bahwa mereka mengenakan koleksi Fall Winter 2023. Meski terkesan sederhana, aku sangat menyukai konsep dari koleksi tersebut karena dia memadukan elemen feminin dan juga maskulin dalam satu waktu bersamaan. Dan busana-busana ini membuktikan bahwa elemen feminin, unsur pakaian yang menjuntai lembut, bisa tampak menawan dikenakan oleh pria. Meski terlihat sedikit flamboyan, tapi menurut aku persepsi tersebut merupakan hal yang relatif. Karena bahkan hingga tahun 2023, norma pakaian pria itu masih sama saja, cenderung sama gitu ya, dengan menggunakan suit. Tapi justru Cannes Film Festival itu tidak seformal ajang penghargaan perfilman lainnya.
Dan menurut aku pakaian ini sangat sempurna, apalagi digunakan di pesisir pantai selatan di Prancis. Tetap rapi, tetap pantas, tapi tidak terlewat santai. Dan pastinya tampak elegans. Dan bagi aku ini merupakan penampilan terbaik yang dibuat oleh Saint Laurent yang dikenakan oleh supermodel Anya Rubik yang menjadi salah satu muse dari Anthony Vaccarello, direktur kreatif dari Saint Laurent. Anya Rubik ini merupakan supermodel asal Polandia yang kerap tampil dengan elemen androgininya yang menjadi ciri khasnya. Dan dengan menggunakan celana itu merupakan sesuatu hal yang bukan sesuatu yang luar biasa, tapi menurut aku ini merupakan sesuatu yang segar di mana ketika publik figur wanita itu berlomba-lomba untuk mengenakan gaun yang yes. Tapi Anya Rubik hadir dengan santainya tapi tetap elegannya, dan lagi-lagi elemen draping yang aku sangat suka dengan potongan yang tegas, dimana dari depan dia tampak tegap untuk menegaskan elemen maskulin, tapi ketika dari belakang ada unsur draping yang tampak feminin. Lalu perpaduan celana dan high heels, perpaduan yang mudah ditebak, sederhana, tapi untuk helatan seglamor ini menurut aku ini adalah sesuatu yang segar untuk dilihat. Kita berlanjut ke Naomi Campbell yang mengenakan gaun dari Celine, karya dari Eddie Slimane. Sebuah gaun yang keren, cantik, bagus, tapi ya udah begitu aja. Tapi untungnya ini dikenakan oleh Naomi Campbell, di mana dia memiliki karakter dan aura yang kuat, sehingga tidak masalah jika dia mengenakan gaun yang biasa-biasa saja. Coba gaun ini dikenakan oleh orang lain, pastinya akan terlihat biasa. Di beberapa tampilan juga Naomi Campbell tampak mengenakan kacamata. Bukan sebuah terobosan, tapi menurut aku it's kinda cute ya, cukup menarik untuk dilihat. Ya, gaun ini bagus tapi tidak memicu banyak diskusi. Bagaimana kalau menurut kamu? Saat melihat-lihat penampilan dari karpet merah Cannes Film Festival, aku merasa kayak, oke, ya udah biasa aja. Tapi kemudian aku melihat sang ratu Cannes Film Festival, Aishwarya Rai Bachchan. Dia menghadirkan sentuhan drama dalam balutan gaun bertudung yang penuh glamorama. Gaun couture bernuansa aluminium ini merupakan karya perancang asal Azerbaijan, Sophie Couture. Salah satu faktor yang membuat aku menyukai helatan karpet merah dari Cannes Film Festival karena aku bisa melihat karya-karya rancangan dari desainer kenamaan dunia. Jadi tidak hanya dari Paris atau Italia atau Amerika Serikat saja. Sebuah suguhan yang jarang kamu lihat di helatan bergengsi lainnya. Secara keseluruhan aku menyukai setiap elemen dari gaun ini, utamanya dari tudungnya yang tampak sedikit struktural, di mana konstruksi dari tudungnya tersebut mengingatkan aku pada ular kobra. Daging. Tapi ada satu yang mengganjal, yaitu adalah bagian pitanya di tengah situ. Aku pikir itu merupakan sebuah jubah, kalau saja ada kejutan di balik jubah tersebut, di balik tudung tersebut ya, yang menjadikan tampilan ini menurut aku 50-50, 50-50, setengah-setengah saja ya. Sayang sekali, pada ada elemen drama yang sangat aku nantikan di situ. Bolehkah aku katakan, apa yang ingin aku katakan, bahwa sejauh ini penampilan hitam, putih, silver tampak mendominasi yang menggiring ingatan aku pada karpet merah atau champagne carpet dari Met Gala yang cukup traumatik. Aku butuh lebih banyak warna dan juga drama. Ada apa dengan dunia saat ini yang tampak sangat monokromatik, tampak sedikit kelabu dan kelam, sementara aku mengenakan kemeja dengan warna yang juga netral. Tapi untungnya ada supermodel Alessandra Ambrosio yang mengenakan gaun vintage dari Elisa dengan aksen tudung, ya lagi-lagi tudung ya yang nampaknya sedang trendy yang kian digandrungi oleh para pesawat dunia. Di mana aku juga melihat Anne Hathaway yang mengenakan gaun serupa, tapi itu dari Versace karena dia adalah wajah terbaru dari Versace. Tapi dia mengenakan itu di helatan Bulgari di Italia. Aku tidak tahu apakah Anne Hathaway di hari-hari berikutnya akan mengikuti gelaran Cannes Film Festival. Maksudnya Italia dan Prancis itu tidak terlalu jauh kan? Pasti kamu mengharapkan kehadirannya kan? Karena sejauh ini aku belum melihat dia, batang hidungnya ya, di acara ini. Tapi salah satu penampilan favorit aku adalah dari Ise, semoga aku mengucapkan namanya dengan baik dan benar ya, yang mengenakan gaun dari Alexander McQueen. Gaun ini tampak begitu dramatis, akhirnya ada sesuatu yang teatrikal yang menurut aku ya, bunga berukuran ekstra dengan warna merah membara ini tampak pas. Tidak berlebihan sama sekali. Bagaimana kalau menurut kamu? Meskipun aku agak terganggu dengan ornamen atau aksen yang ada di lehernya yang tampak
menyesakkan ya. Menurut pendapat pribadi aku, gaun ini akan semakin tampak memukau dikenakan oleh Iseult jika bagian atasnya tampak lebih sederhana dengan potongan V. Karena menurut aku nih ya, khususnya dengan bentuk tubuh dari Iseult ini yang dia termasuk dalam kategori plus, dari leher, depan, belakang, lalu juga ada bagian dadanya, lalu ke bagian bawahnya itu terlalu banyak volume. Benar nggak sih? Aku rasa kalau bagian atasnya dibuat jauh lebih sederhana itu akan tampak sempurna. Tapi bagaimanapun juga aku suka dengan gaun ini, tapi aku tidak suka dengan sepatu bootsnya itu yang no. Ada juga Gemma-chan yang tampil membara menawan dan menggairahkan dengan warna merahnya. Ini dengan gaun Louis Vuitton. Dimana aku melihat gaun satunya dari LV juga, itu yang warna putih. Aku sangat tidak menyukainya. Siluetnya sangat-sangat terlihat. Tapi gaun merah yang satu ini tampak seperti dibuat oleh Armani mungkin, atau Versace, mungkin Dolce & Gabbana. Sesuatu yang tampak tidak memperlihatkan karakter dari LV, tapi ini gaun yang cantik. Dan apalagi dikenakan oleh Gemma-chan, rambut, makeup, semuanya sempurna. Meski begitu, dua penampilan dari Gemma-chan ini membuat aku mempertanyakan LV sebagai rumah mode. Ini mau dibawa kemana sebetulnya? Mereka itu sangat berusaha keras, terlihat sekali mereka sangat ingin diakui sebagai brand high fashion. Tapi setiap kali aku melihat rancangan dari LV ini, biasanya mereka membuat gaun custom untuk beberapa pesohor. Dalam satu acara yang sama, pesohor A tampil dengan gaun LV yang seperti begitu. Lalu yang satunya lagi, pesohor B itu tampak lain lagi. Tidak ada estetika yang sejalan gitu loh. Aku tahu itu gaun custom dan aku tahu mungkin itu dibuat menyesuaikan dengan masing-masing karakter dari para pesohor. Tapi jika LV sangat kekeh ya untuk mendobrak industri high fashion, tolonglah beri sedikit kita benang merah. Sebenarnya estetika seperti apa yang menjadi ciri khas dari LV? Bagi aku pribadi nih ya, LV itu merupakan brand tas. Brand tas untuk plesir, lalu juga ada berbagai inovasinya, lain sebagainya. Tidak dengan high fashion. Aku tidak melihat citra LV berada di situ. Bagaimana kalau menurut kamu? Seperti pengamatan aku yang sudah aku sebutkan di awal video ini, bahwa warna putih juga cukup tren. Dan jika kamu memutuskan untuk mengenakan warna putih, itu sebetulnya rentan terlihat hambar dan juga datar. Namun, ada beberapa busana berwarna putih yang cukup menarik perhatian aku. Di antaranya ada Viola Davis yang mengenakan gaun dari Valentino. Ia memberikan drama dengan bulu-bulu khas dan glamor ya. Tampak seperti Old Hollywood, Golden Age of Hollywood. Dan ini menurut aku sangat elegan dan sejalan ya dengan gelaran bagi para sineas perfilman. Tapi ada yang lebih cermat lagi menurut aku, ini ada Elle Fanning dalam balutan Alexander McQueen. Aku rasa Alexander McQueen itu sangat cocok sekali ya. Mereka memenangkan, walaupun ada beberapa tampilan yang meh dari Alexander McQueen, tapi mayoritas Alexander McQueen itu sangat-sangat oke untuk dikenakan sebagai busana untuk acara penting seperti ini. Utamanya gaun Elle Fanning di sini yang secara cermat diberikan kontras dengan aksen perak ya, yang dimana tidak hanya memperindah busana ini, tapi juga memberikan dan mempertegas siluetnya. Elle Fanning itu menurut aku dia memiliki aura princess di cerita dongeng. Dan ya, gaun-gaun seperti ini akan sangat cocok dikenakan olehnya. Dan tak ketinggalan juga ada kaum pria yang meski jarang aku menemukan penampilan yang menawan, penuh terobosan, tapi aku melihat ada setelan yang menarik hati aku. Ini dari rancangan Jason Wu ya. Terima kasih ya sudah memberikan penampilan yang berbeda, berkelas dan juga bercita rasa yang dikenakan oleh aktor Gong Joon. Apakah dia aktor? Aku kurang mengenal dia. Ini bukan murni warna putih kalau aku tidak salah melihat, dan kalau monitor aku di sini tidak memberikan visual yang keliru, ada sedikit warna pink di situ yang membuat kulit Gong Joon ini tampak merona dan cerah. Tapi aku sangat tidak suka dengan sepatunya itu tampak terlihat terlalu biasa. Kalau aku bisa mengganti sepatu itu ya, bagi penampilan ini aku akan memberikan Gong Joon ini sesuatu dengan mungkin patent leather, sesuatu yang sedikit lebih ada teksturnya, sedikit kilauan atau mungkin sedikit embellishment. Aku rasa itu akan menjadi sesuatu elemen yang melengkapi dari penampilan ini. Sudah cukup ya kita membicarakan warna-warna netral. Meskipun ini bukan sesuatu yang aku harapkan, tapi setidaknya Pomme Clementine hadir dengan gaun ungu dari Versace.
Gaun ini sebetulnya menurut aku cukup menarik dengan konstruksinya dan lain sebagainya. Dia tampak dibuat dengan pas ukurannya, boningnya melekat pada posisi yang seharusnya. Tapi aku merasa ada yang sedikit janggal pada penampilan ini. Bisa jadi, menurut aku ini ada kesalahan pada styling ya, dimana siapapun yang bertanggung jawab untuk penampilan ini, aku rasa dia memilih gaun yang kurang cocok. Sekali lagi, ini bukanlah gaun yang buruk ya menurut aku, tapi biasanya stylist itu memberikan beberapa pilihan untuk para pesohor. Jadi tidak hanya kamu hanya menggunakan satu gaun ini saja, paling setidaknya ada 2 gitu ya. Tapi kenapa ini yang dipilih? Aku merasa tampilan ini tampak kaku, tampak ketat, tampak tidak nyaman. Berbeda dengan gaun Zuhair Murad yang dikenakan oleh Sara Sampaio. Antara tubuh ya dan juga gaunnya itu tampak membaur sempurna. Bisa kamu lihat di situ, dia tampak tidak terkekang sama sekali. Tentu saja ini karena potongannya juga yang lebih terbuka. Tapi bukan hanya karena itu. Tapi menurut aku busana ini pun sesuai warnanya dengan rona warna kulit Sara Sampaio, sehingga menghasilkan tampilan yang sehat, segar, dan juga merona. Contoh lain kesalahan styling di Cannes Film Festival 2023 ada pada Helen Mirren. Mohon maaf sekali ya. Dia tampil dengan nuansa warna biru. Selain karena gaunnya di sini yang tampak kusut, tapi aku juga membandingkan beberapa penampilan dari Helen Mirren. Di sini ada beberapa contoh dari penampilan Helen Mirren dalam nuansa warna yang lebih hangat, yang menurut aku jelas membuatnya tampak lebih merona, jauh dari kesan kusam. Apakah kamu setuju? Warna menarik lainnya juga ada pada penampilan Farhana Body dalam balutan Atelier Zuhra. Ini merupakan jenis warna yang unik antara warna kuning tapi juga ada hijaunya. Ini adalah pilihan yang menurut aku cukup berani, tapi justru tampak memukau, membuat kulit dari Farhana Body ini tampak merona dan membuat keseluruhan penampilannya tampak lebih membaur, semarak, dan jauh lebih hidup. Dan untuk menutup ulasan bagian pertama untuk Cannes Film Festival di video aku kali ini, karena helatan ini masih akan berlangsung terus ya, bahkan sampai hari ini pun aku sudah melihat beberapa penampilan lagi ya, dari Cate Blanchett, juga ada siapa lagi ya, pokoknya ada gaun-gaun Versace yang aku ingat juga. Nanti akan aku masukkan lagi di sini. Dimana di sini ada kasus unik untuk Chanel, karya dari koleksi Cruise 2024, paling baru, ini yang dikenakan oleh Brie Larson. Dimana lucunya, ketika dipresentasikan pada peragaan busananya di Los Angeles lalu itu, bisa kamu lihat di sini tidak tampak begitu buruk, bukan? Tapi aku sempat menyentil bahwa Virginie Viard ini seolah tampak tidak terlalu menyukai glamorama dari karpet merah. Dan tampilan ini menjelaskan semuanya. Chanel pada saat ini mereka memproduksi pakaian-pakaian yang tidak begitu cocok untuk dikenakan di karpet merah. Jadi untuk Chanel ini, entah apakah karena pakaian mereka tidak dibuat untuk karpet merah, atau tim styling dari Chanel yang kurang handal dalam menangani klien pesohornya. Aku tidak tahu. Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Lalu juga ada Dior yang sejujurnya tidak begitu buruk, tidak seburuk Chanel. Menurut aku di sini ada Uma Thurman yang mengenakan gaun dari Dior. Ini tampak tidak selaras dengan jubahnya. Masing-masing elemen dari pakaian tersebut menurut aku cukup baik, tapi ketika disatukan itu tampak tidak menyatu. Entah mengapa. Garmennya juga tampak tidak rapi sehingga menonjolkan kekurangan. Selain itu ada juga Beatrice Borromeo yang mengenakan gaun renda rancangan Maria Grazia Chiuri. No, ini tidak. Ini haute couture loh. Tidak tampak seperti baju haute couture. Baik dari potongannya, belahannya, semuanya ganjil. Tapi aku sedang melihat-lihat ya, apa yang bisa aku tambahkan di sini. Ternyata ada pakaian busana terbaik dari Dior. Dan menurut aku ini adalah salah satu penampilan favorit aku. Dan itu merupakan sesuatu yang mengejutkan, karena ini adalah rancangan dari Maria Grazia Chiuri yang aku tidak begitu suka ya. Aku bisa konfirmasi bahwa aku merasa bahwa Maria Grazia Chiuri adalah perancang yang baik. Hanya saja aku merasa Maria Grazia Chiuri itu tidak secocok itu di Dior. Aku sangat menyukai warna biru, ada gradasi ke abu-abu silvernya dan juga manik-maniknya. Ketika melihat gaun ini, aku bagai melihat
angkasa di malam hari yang ditaburi dengan bintang-bintang. Natalie Portman juga tampil elegan dengan perhiasan dari Chopard, salah satu brand perhiasan favorit aku, Chopard. Hi, how are you? Dan aku rasa cukup sampai di sini dulu saja untuk ulasan dari Cannes Film Festival karpet merahnya. Kira-kira penampilan siapa yang wajib menjadi bagian dalam ulasan aku di bagian selanjutnya, video bagian selanjutnya. Dan yang paling membuat aku tidak sabar juga, kabarnya nanti akan ada perwakilan dari Indonesia di Cannes Film Festival nanti. Tinggalkan komentar kamu ya, siapa lagi yang mungkin aku lewatkan karena mungkin aku belum update lagi tentang Cannes Film Festival hingga video ini dibuat. Berikan komentar di bawah supaya nanti aku ingat, supaya nanti aku catat, oke, untuk dimasukkan ke dalam ulasan berikutnya. Demikian ulasan bagian pertama aku dari helatan karpet merah Cannes Film Festival 2023. Jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini. Kalau kamu menyukai format video ulasan karpet merah seperti ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, informasi, sejarah, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di channel aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya ingin aku ucapkan juga bagi kamu utamanya yang sudah datang dari Instagram dan TikTok aku. Dan rasa terima kasih dan bersyukur yang sebesar-besarnya ingin aku ucapkan juga bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi untuk channel aku ini dengan klik tombol super thanks di bawah. Siapapun kamu, apapun bentuk dukungan kamu, sangat aku hargai. Karena semua itu sudah dapat membantu aku dan juga channel aku ini terus berkembang untuk membuat konten-konten yang semoga berkualitas dan semoga bermanfaat. Demikian video aku kali ini. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.